teman-teman. Halo teman-teman. Saya Vika. Saya Evan. Kami selaku moderator pada podcast hari ini. Kita ucapin selamat datang dulu kali ya, Van, di website ini dan di podcast ini. Jadi selamat datang untuk para pendengar. Dan pada hari ini kita mau ngejelasin tentang putar launching dari Artmax dan juga acara Rupareka yang kita adakan online, Vika. Iya, jadi teman-teman dikarenakan adanya pandemik ini kita harus menjalankan acara ini secara online. Tapi nggak apa-apa, itu nggak akan mengurangi inti dari acara ini ya, Van, sebenarnya. Benar banget, nggak akan mengurangi inti dari acara ini dan juga kita akan menyajikan yang terbaik untuk para pendengar podcast ini. Benar banget. Dan semuanya akan ditaruh di website ini. Jadi teman-teman tetap pantengin website ini terus karena banyak banget informasi yang akan diberikan di website ini. Nah, tanpa ngobrol panjang, tanpa penjelasan panjang, berikut ada kata sambutan dari Bapak Dekan. Tanpa menunggu lama, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kurnia Setiawan, FSN Home, selaku Dekan FSRD Universitas Tarumanegara. Pada Pak Dekan, kami persilakan. Selamat siang semuanya. Saya sebagai Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain ingin memberikan apresiasi pertama kepada panitia dari Rupareka dan juga dari Artmax. Dengan situasi yang ada, kita pahami kendala dan kesulitan, tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat dan program terus berjalan meskipun dialihkan dalam bentuk online. Dan seperti kita ketahui, saat ini dengan kondisi yang ada, kita semakin terbiasa untuk belajar, untuk bekerja menggunakan platform baru, yaitu dengan digital atau online. Pertama yang saya ingin sampaikan untuk Artmax, saat ini tanpa terasa sudah 10 tahun lebih dan sudah masuk edisi ke-14 dengan tema Unveiled. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang khusus dan bahkan sangat jarang untuk diangkat. Selama ini kalau kita orang desain seringkali melihat, mengamati, dan membuat sesuatu yang nyata. Justru di edisi kali ini, orang-orang yang melihat dapat belajar tentang sesuatu yang tersembunyi di balik karya, dan kemudian mengetahui proses di balik sebuah desain. Nah, hal ini diharapkan tentunya akan membuat kita dapat mempelajari makna yang lebih dalam dari sebuah karya, dari sebuah desain atau sebuah seni. Nah, melalui edisi Unveiled, diharapkan dapat berguna, dapat bermanfaat, juga untuk para mahasiswa ataupun pemirsa lainnya. Kedua, berkaitan dengan kegiatan Rupareka yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun, kali ini menampilkan tema Kami Satu, berbeda, dan kemudian berangkat dari sana menyatukan dalam bentuk sebuah event yang kasat mata, nyata, dapat dilihat sesuatu yang konkret. Nah, di sini tentunya jadi refleksi kita bahwa sebagai manusia kita memiliki berbagai perbedaan, juga dalam rangka keindonesiaan kita terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan sebagai mahasiswa berasal dari berbagai sekolah ataupun daerah, tapi di sini dapat bersama-sama membuat karya yaitu kasat. Sebagai penutup, saya mengajak para pemirsa untuk dapat ikut serta dalam podcast dengan narasumber dari program studi Desain Komunikasi Visual dan program studi Desain Interior, dan juga menikmati pameran Rupareka di website www.bemfsrduntar.com. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Kurnia atas kata sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Bu Maitri Widya Mutiara, SDSMM, selaku Kepala Program Studi Desain Interior. Kepada Bu Maitri, kami persilahkan. Halo, saya dengan Maitri mewakili Prodi Desain Interior mengucapkan selamat datang kepada teman-teman audiens pada acara launching online Artmax ke-14. Kita tidak terasa ya sudah 14 tahun berjalan. Luar biasa bahwa kita masih punya semangat yang sama. Juga dalam launching acara Rupareka kali ini. Acara kali ini cukup istimewa bagi kita semua, terutama karena pada saat ini kita dinyatakan dalam situasi pandemi atas menyebarnya virus COVID-19. Namun kita juga bersyukur karena kita masih memiliki semangat untuk terus meneruskan hal-hal positif seperti yang telah dilakukan teman-teman tim Artmax dan panitia Rupareka. Itu merupakan suatu semangat yang membahagiakan.
Dengan ini, kami mengucapkan selamat kepada tim kerja Artmex dan Rupareka di tahun 2020. Kerja yang luar biasa, di waktu yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa, itu tidak mudah. Menyikapi sedikit dari tema Artmex ke-14 kali ini, yakni Unveil, mana kita menyikapi sesuatu yang tidak terlihat, yakni bahwa setiap karya memiliki proses. Ini juga harus kita yakini, bahwa tidak hanya dalam karya, namun juga dalam kehidupan kita sehari-hari, di tingkat yang paling sederhana, kehidupan pribadi. Unveil sendiri selayaknya menjadi bentuk dari refleksi mendalam akan kesadaran kita dalam hidup yang nantinya kita terbiasa sadar akan sesuatu proses, juga akan menghargai hasil dan orang-orang yang ada dalam proses tersebut. Di lain, acara Rupareka memiliki tema kasat, yakni Kami Satu, refleksikan bahwa kita sadar betul adanya perbedaan karya desain. Kita tahu bahwa karya desain itu dibentuk dari perbedaan-perbedaan yang ada, bukan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Juga ada baiknya juga kita menyadari bahwa perbedaan yang ada hanya untuk memperkaya, bukan untuk ditonjolkan demi kepentingan individu, sehingga justru ini bisa memperbesar jarak, tidak akan membuat nyaman. Kira ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kasih untuk karya yang sudah diberikan. Terima kasih untuk kerja yang luar biasa. Terima kasih untuk positif dari teman-teman semua. Semoga apa yang sudah kalian lakukan pada kali ini tetap menginspirasi dan bisa menghidupkan sama di dalam teman kita maupun sesama di masyarakat. Itu saja. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Maitri atas kata sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Pak Edi Chandra, SSN MIKOM, selaku Kepala Program Studi DKV. Kepada Pak Edi Chandra, kami persilahkan. Halo para listener semua, saya Edi Chandra dari Ketua Program Studi DKV Untar. Kita pada hari ini akan melihat satu tema yang seringkali kita dengar tentang perbedaan pandangan, di mana perbedaan pandangan ini terjadi ketika kita melihat sesuatu hal atau gambaran yang kita lihat sama tapi ternyata ditanggapi berbeda-beda. Nah, tentunya perbedaan itu disikapi oleh para teman-teman milenials dengan mengadakan kegiatan Rupareka yang diberi tema kasat, yaitu Kami Satu, berasal dari kata kasat mata. Kasat mata itu ternyata memiliki arti dapat dilihat, pada akhirnya akan memberikan solusi, menyatukan solusi perbedaan pendapat, sehingga apa yang kita lihat itu kita bisa persepsikan sama seperti itu. Kegiatan kasat mata dari Rupareka ini juga ada kegiatan launching majalah Artmex. Nah, majalah Artmex ini juga mengangkat tema tentang Unveil gitu ya. Unveil ini berbicara tentang bagaimana kita menyikapi aspek cerita dari dunia desain yang ternyata selama ini orang tidak peduli gitu ya. Tidak peduli, tidak pernah mempertimbangkan, dan kesannya itu disembunyikan gitu ya. Tentunya melalui Artmex di volume ke-14 ini dengan tema Unveil, semua cerita yang tersembunyi tersebut yang tidak dipedulikan bisa kita pahami, kita bisa lihat lebih dalam, ternyata isinya itu bisa berasa lebih kreatif dan lebih menarik. Saya kira tentunya kegiatan menarik ini bisa dihasilkan oleh teman-teman milenials di FSRD dengan kerjasama yang sangat baik, dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat kepada tim panitia yang sudah kompak bekerja sama untuk bisa mensukseskan acara ini, dan di akhir kata saya mengucapkan selamat dan sukses buat kalian semua. Semoga semakin viral. Terima kasih Pak Edi atas kata sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Sean Axel selaku Ketua BEM FSRD Universitas Tarumanagara. Kepada Sean Axel, kami persilahkan. Halo semuanya, selamat datang di acara Rupareka Kasat dan pelancingan Artmex volume ke-14 yang bertemakan Unveil.
Seperti yang telah dijelaskan oleh Vika dan Evan sebelumnya, acara tahun ini akan berbeda dengan acara-acara sebelumnya. Meskipun acara ini kita adakan secara online, kami akan memperkenalkan beberapa fitur baru seperti website dan podcast yang dapat kalian akses kapan saja dan di mana saja. Acara ini tentunya tidak akan berjalan jika tidak ada keseriusan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, media partner, dan seluruh pihak yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Dan saya berharap bahwa acara yang telah kami buat ini bisa menemani kalian di rumah aja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Sean Axel atas kata sambutannya. Halo teman-teman semuanya. Halo. Halo teman-teman. Halo. Apa kabar nih guys? Apa kabar? Baik banget. Baik. Ya, sehat-sehat semua ya. Kita kenal-kenalan dulu dong. Kalian dari mana aja, siapa aja? Ayo kenalan. Ke teman-teman pendengar. Kalau dari mana aja Ada kan siapa dulu? mereka semua di rumah, Van. Iya bener sih, lupa ya. Oke, ayo kenalan. Ayo, siapa dulu nih? Boleh, Ayo siapa silakan. dulu? Siapa dulu? Mungkin dari Mbak yang satu ini nih. Mbak dulu yang awal. Oh iya, nama gue Devina, gue perwakilan dari Artmex. Gue Yusra, gue perwakilan dari Artmex juga. Dan gue Irfan dari perwakilan Rupareka. Gue Selin, gue perwakilan Rupareka. Gue Vika, perwakilan dari MC. Evan juga di sini perwakilan dari MC, kita yang memandu acara ini. Iya benar. Oke. Jadi di sini tuh kita mau nanya-nanya nih ke kalian. Boleh nggak nih? Waduh, nggak boleh. Boleh, Boleh harus banget. Kalau boleh. nggak boleh gimana? Harus boleh. Harus Boleh boleh. banget, Kita boleh banget. Harus boleh. Nah, Ya boleh dong. kita mau nanya nih, gimana kalian masing-masing tuh bisa mengusung dan mendapatkan tema. Kalau dari Rupareka temanya kasat, dari Artmex juga temanya unveil. Namanya Unveil. Gimana kalian bisa dapat tema-tema itu? Mungkin Ruprek dulu kali ya. Oke, Rupareka. Ayo. Rupareka dulu. Kenapa sih bisa mengusungkan tema dari kasat? Kasat kami satu ya. Iya benar. Kita kan desainer nih, stylenya beda-beda, referensi kita semua berbeda. Pokoknya dari perbedaan itu kita ingin kami satukan di acara Rupareka kali ini, di tema kali ini gitu. Dan kenapa kasat? Kenapa tuh kasat, Yong? Ya biar ada bukti konkretnya gitu yang bisa dilihat. Dan yang bisa dilihat di Rupareka ini. Oh, berarti Yes, gitu. berarti mau menyatukan Perbedaan. menyatukan perbedaan biar bisa dilihat secara langsung. Rupareka sebagai media untuk si perbedaan ini dilihat secara langsung. Mungkin kayak gitu? Iya. Oh, Kayak gitu. oh oke. Perbedaan itu tuh perbedaan secara apa aja sih kira-kira? Ya karena kita FSRD sih sebagai desainer aja sih kayak perbedaan Hasil karya kali ya. ya. Oke. Ya, dan secara umum juga bisa. Mungkin berarti perbedaan itu akan disatukan di kasat yang merupakan tema dari Rupareka 2020. Yes. Oke, sekarang Artmex. Ayo silahkan Artmex. Jadi tema kita unveil. Unveil itu dalam artiannya kan untuk mengungkap ya kan. Jadi goals lebih tujuan kita, goals kita di volume 14 ini itu untuk mengungkap aspek atau cerita yang tersembunyi di dunia desain yang biasanya tuh tidak dianggap, tidak dipedulikan dan bahkan kadang suka disembunyikan. Kurang lebih itu goals dari volume 14 kita. Nah, jadi sebelum kita nyampe ke unveil ini tuh kita sebenarnya ada kayak awal temanya gitu sih. Kayak kenapa sih bisa sampai ke tema ini? Kenapa tuh? Coba. Kenapa tuh? Gimana tuh Yusra? Nah, Ya, jadi teman-teman begini nih. pendengar. Kalau kita tarik ke belakang gitu, dari sebelum si unveil ini menjadi tema kita, unveil itu kan artinya secara harfiah kayak dalam bahasa Indonesia unveil itu kan artinya menyingkap. Jadi si unveil ini muncul kayak karena keresahan kita gitu loh. Keresahan kita sebagai desainer di mana cara pandang orang-orang terhadap mereka mengapresiasi suatu karya itu terutama kayak di Indonesia ya, itu kayak terlalu objektif gitu gak sih? Benar. Terlalu gampang menilai. Nah, jadi itu kerap kali ya dijumpai ya sekarang. Wih, Jadi sering dari banget dulu, malah. dari dulu sering ya. banget. Jadi mereka menilai apa yang udah langsung dari mereka lihat, misalnya wah ini bagus ya udah menurut dia bagus, wah ini jelek ya udah mereka bilang jelek.
Nah, makanya itu di volume ini kita pengen ngajarin lebih ke bagaimana tuh kita harus menghargai suatu desain tanpa memandangnya sebelah mata. Kita lebih kayak kita perlu pahamin dulu lah proses sama alasan dari desain dan karya itu dibuat gitu loh. Jangan langsung kayak apaan nih? Iya, jangan terlalu gampang menilai lah ya. Benar, dan harus juga lihat dari latar belakangnya itu ya. Nggak cuma dari si karyanya aja sih, dari latar belakang si desainer pun juga berpengaruh dari cara mereka membuat karya itu sih. Iya, jadi benar, memang di Artmax ini di volume ke-14 ini makanya unveil itulah kita akan meng-unveil ya. Kita akan menyingkap semua itu. Benar. Supaya kita lebih bijak lah dalam menilai sebuah karya. Sebenarnya sih karya sendiri sih nggak ada bagus jeleknya ya. Maksudnya kayak semuanya bagus dengan pandangan sendirinya gitu loh, maksudnya ya karena ada cerita tersendiri jadi bagusnya ada masing-masingnya gitu. Iya, justru itu yang membuat karya itu jadi unik. Dan memang terkadang orang awam ya yang melihat suatu karya itu ya udah gitu aja gitu. Cuma kan dari sisi yang lain, dari sisi seniman, dari sisi desainer tersebut yang membuat karya itu ya kan memang ada latar belakangnya gitu ya. Memang mungkin dijelaskan secara gamblang atau memang belum dijelaskan kali ya. Makanya di unveil ini diperjelas lagi ya. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong soal tema kita ini sebenarnya tuh ada benang merahnya gitu loh sama temanya Kasat. Oh iya. Kebetulan tahun ini kan kita juga gabung nih. Iya. Buat informasi aja, sebenarnya awal rencananya itu Rupareka dan Artmax itu gabung ya launchingnya. Jadi di dalam Rupareka ada launching Artmax sendiri. Bener begitu kan ya? Awalnya. Betul banget. Nah, dikarenakan adanya pandemi ini, jadi kita harus menyelenggarakannya secara online. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman pendengar, karena inti acaranya, inti apa yang mau disampaikan dari Artmax sendiri dan Rupareka sendiri itu sebenarnya masih ada. Jadi masih ada banget. Gak akan mengurangi inti acara sih sebenarnya ya. Nah, berhubung tadi udah dibahas nih ada benang merahnya. Bisa diceritain nggak benang merahnya? Ayo, silakan. Kalau benang merahnya tuh ya, secara kesimpulan itu unveil kan untuk menyingkap dan Kasat itu kami satu. Dari perbedaan bisa menjadi satu. Jadi kalau digabungin tuh jadinya kita menyingkap mengapa perbedaan itu tuh bisa menjadi satu. Jadi kita menyingkap alasannya kenapa sih walaupun beda tapi kita bisa tetap satu. Mungkin ada tambahan dari Selin, Rupareka ada tambahan? Iya, gue sih setuju sama Devina. Jadi dari tema Artmax sendiri, Unveil, itu membahas lebih detail lagi kenapa sih terjadi perbedaan tersebut, perbedaan latar belakang tersebut itu. Kayaknya sih ada benang merah lain sih, Pan. Kalau gue sendiri gue ada menyimpulkan yang lain nih. Iya. Betul. Gimana tuh? Kalau gue menyimpulkannya benang merahnya kan tadi Kasat sendiri sebagai media yang untuk nyatu-nyatuin si perbedaan itu kan. Maksudnya media nyatanya nih buat nyatuin perbedaan karya. Kan karyanya beda-beda nih. Karyanya beda-beda. Nah si Unveil itu mau ngasih tahu dari karya itu tuh ada latar belakangnya tersendiri gitu. Kalau dari gue kayak gitu. Mungkin Evan ada. Benar banget. Gue. Anda tidak salah. Iya, tidak salah. Gue mirip sih sama Vika. Dan dari kan kami satu itu menyatukan perbedaan. Sedangkan si Artmax itu meng-unveil meng-unveil karya dari seorang desainer yang kebanyakan orang beranggapannya berbeda. Suatu karya yang tidak menjelaskan secara gamblang latar belakangnya, di unveil itu dijelaskan sehingga pemikiran orang itu menjadi satu sama dengan pemikiran si desainer yang membuat suatu karya itu. Jadi benar-benar ada benang merahnya. Betul. Nah kan kita udah nih ngebahas si tema dan benang merah dari Rupareka dan Artmax-nya sendiri. Nah rencananya kan harusnya kalau nggak ada pandemi ini kita menjalankan secara langsung gitu ya, maksudnya bentuk acara langsung. Tapi karena ada pandemi ini jadi kita harus online. Nah gimana sih dari Rupareka dan Artmax cara menyikapinya biar acara ini tetap
berjalan dan berlangsung tanpa mengurangi inti acara. Mungkin bisa dijelaskan dari Rupareka? Kalau dari Rupareka kan festival desain di mana cenderung untuk membuka pameran karya-karya mahasiswa. Dikarenakan pandemi ini kan kita jadinya online, jadi exhibitionnya juga online. Ditambah keseruannya itu juga kita tunjukkan kilas balik dari Rupareka tahun-tahun sebelumnya juga, yang bisa kita lihat di websitenya juga. Jadi buat teman-teman pendengar yang mungkin kepo Rupareka yang sebelumnya itu kayak gimana, nanti di website ini bakal ada video-video kilas baliknya ya. Kilas balik, benar. Ada dokumentasinya. Ada dokumentasi, ada video. Jadi highlight-nya. Ya benar. Jadi teman-teman yang mau kepo dan masih mau merasakan atau mau mungkin flashback benar banget. Sebelumnya bisa dilihat di website ini. Dan mungkin di sini ada pendengar yang mungkin memang tahu Rupareka tapi belum pernah mengikutinya, belum pernah menghadiri Rupareka. Boleh dicek karena memang Rupareka itu acara tahunan yang memang seru banget ya, Fik ya. Seru banget. Seru banget. Dan di sini kan tadi lu bilang seru banget kan, gue sih udah dua kali ya jadi panitia Rupareka dan masih mau lagi, makanya gue masih menyempatkan diri untuk ikut lagi nih buat join lagi sama Rupareka biar bisa ngerasain vibe-nya. Iya, menagih banget nih buat teman-teman, ini acara sebenarnya seru banget. Buat teman-teman dan buat teman-teman yang mungkin anak FSRD Untar, boleh ikut nanti next ya, yang tahun depan ya. Iya. Setelah pandemi ini selesai, kalian wajib join. Kalau nggak join nanti nyesel loh. Iya benar. Nyesel banget. Karena ini setahun sekali ya guys ya. Setahun sekali. Oke, dari Rupareka begitu ada exhibition online. Nah, kalau dari Artmex ada apa nih? Ada apa nih? Yus? Kalau udah gimana ya? Maksudnya kan sensasi offline sama online pasti beda jauh kan ya? Beda banget. Iya. Kita tiap tahun dari tahun ke tahun kita selalu siapin tuh talk show, workshop dan macam-macam. Tapi sayangnya karena kita kan gak boleh tatapan muka gitu ya, takutnya ada yang batuk kan. Social distancing. Physical distancing. Iya, itu kalau distancing. Jadi karena nggak boleh, kita bikin bentuk talk show dalam bentuk podcast. Iya. Nah, ayo tuh Yusra, tema orangnya siapa ya tuh? Gestar kita. Rahasia dong. Oh, rahasia ya. Makanya dengerin podcastnya untuk selanjutnya biar buat pendengar juga info podcast Artmex yang tahun ini pembawa acaranya itu Evan, gue dan Vika. Iya benar banget. Kita bisa menjamin podcastnya seru banget. Iya nggak? Seru banget. Jadi benar-benar Artmex ini, ya gue boleh mengakui Artmex ini memilih narasumber yang memang berkualitas banget ya, Fik ya. Ya berkualitas dan tentunya saat kita ajak bicara nih, pokoknya seru lah. Banyak pengalaman dari mereka yang seru banget. Nah ini udah spoiler. Kita nggak boleh. Udah spoiler nih. Iya kita nggak boleh spoiler. Boleh deh. Kita kasih spoiler dikit deh. Satu. Oke. Narasumbernya ada dari satu DKV dan satu DI. Nah itu kan masing-masing udah ada dari itu tuh. Benar, perwakilan dari Prodi ya dari Prodi. Lebih kayak kontennya gitu ya. Jadinya kan semua bisa dengar ya. Iya, kan? Iya. Dan juga kontennya ini tuh nggak buletin kayak misalnya yang DI tuh DI banget, enggak. Tapi yang DKV juga bisa dengar. Buat semua anak desain wajib dengar. Wajib banget sih. Ini benar-benar nambah mindset kalian. Memperluas mindset kalian. Jadi di sini kita bukan hanya kayak mengobrol mengkupas aja gitu, bukan. Kita di sini benar-benar mengobrol dan kita tujuan podcast ini untuk memberikan motivasi dan inspirasi juga buat pendengar ya. Iya. Juga tips-tips keren seputar desain sih pastinya. Benar. Jadi tidak hanya mematok topik kita DI aja, DKV aja, tapi kita berbicara secara keseluruhan, tetapi memang sangat membantu untuk masing-masing prodi ya, masingmasing anak. Benar. Sebenarnya semua banyak hal-hal positif yang bisa diambil sih di podcast. Sebenarnya nggak sebatas FSRD doang sih, tapi bisa sebatas FSRD. Umum lah ya. Benar. Ini bermanfaat untuk kita para calon dan orang yang bekerja di dunia kreatif.
Iya, benar banget. Benar. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa juga satu. Apa tuh? Masih ada majalah nih. Masih ada majalah. Majalahnya gimana? Nah, mau remind lagi aja, majalah kita bakal buka dalam waktu yang terbatas aja. Jadi kalau bisa, yuk dibaca yuk. Sama yang kemarin yang udah submisi pasti deg-degan nih. Aduh, aku masuk majalah nggak ya? Kayak gitu-gitu. Sementara itu seperti apa tuh? Jadi di website ini kita emang taruh ada previewnya. Dan dia hanya beberapa halaman. Nah, aduh, spoiler banget nih. Waduh, jadi tuh, aduh. Biar makin kepo dong. Ini gue juga yang denger kepo nih. Nah, jadi tuh abis preview itu tuh kalau kalian kayak slide dikit tuh, ada tombol tuh, klik for full view. Nah, di situ kalian baru bisa lihat edisi full dari majalah kita. Oke. Tapi bisa nggak dibeli bentuk fisiknya? Oh, bisa banget. Oh, bisa dong. Bisa banget ya nggak, Yus? Wah. Tapi dikarenakan adanya pandemi ini nih, jadi untuk bentuk fisik dari majalah bakal kita tunda untuk dirilis ke publik. Jadi pending dulu. Tapi buat teman-teman pendengar, jangan sedih karena memang ada preview itu dan juga jangan ketinggalan. Jadi kalian harus langsung begitu majalahnya launching, kalian harus lihat ada previewnya yang dijamin kalian pasti mau membeli majalah itu sih. Iya. Dan juga terakhir untuk para submission yang tidak masuk, kami minta maaf. Tapi tenang aja, tahun depan kalian ada kesempatan lagi, tenang. Oke. Pokoknya kesempatan dari Rupa Reka dan Artmex ini sebenarnya cuma setahun sekali. Jadi buat teman-teman dimanfaatkan banget nih kesempatan ini buat ngeliat-ngeliat dari exhibition, keseruan yang tahun lalu. Terus buat ngeliat preview majalahnya atau emang lihat full majalahnya juga ada, dan bisa mendengarkan podcastnya. Yang paling anyar, yang paling baru itu podcast ini yang wajib didengarkan karena memang ya itu wajib deh, pokoknya nggak mau spoil banget. Mantap banget. Oke. Nah, terakhir nih, kita kan udah ngebahas nih soal konten-konten website dari Rupa Reka ini gimana dan Artmex ini gimana. Terakhir nih, selain di website ini kita bisa dapetin informasi tuh di mana sih? Mungkin dari Rupa Reka dulu mau mempromosikan. Kalau untuk sosial media yang paling aktif kita pakai tuh IG sih. Bisa di follow itu IG-nya @rupa_reka. Dan sekarang juga lagi mau diaktifin untuk YouTube biar bisa diterusin untuk tahun-tahun depannya juga. Itu ada after movie dari Rupa Reka sebelum-sebelumnya. Channel YouTube-nya itu Rupa Reka. Oke, jadi Instagram. Jadi, follow Instagram @rupa_reka dan nanti ada channel YouTube ya? Iya. Channel YouTube-nya Rupa Reka ya. Pokoknya wajib banget teman-teman buat nge-follow IG @rupa_reka karena informasi kita dapatkan dari situ juga, guys. Jadi mungkin tahun depan nih mau menunggu Rupa Reka ya, tunggu aja notif dari IG tersebut, nanti ada nih info dari pasti Rupa Reka memberikan konten-konten yang menarik juga ya. Iya. Pos-posannya keren-keren banget. Pos-posannya sangat ada desain. Pastinya. Menarik banget, gila. Iya, di Instagram Rupa Reka juga ada filter gitu, bisa dicoba deh. Oh iya, buat kalian bisa banget tuh coba. Benar-benar. Nah, kalau dari Artmex nih, mau cari-cari Instagram dan sosial media lainnya di mana nih? Sekarang kita yang aktif itu adanya platform Instagram, di mana kita tiap bulan ada konten lainnya. Kita tuh ada media partner dengan banyak acara lainnya dari kampus-kampus lain atau mungkin juga kayak Atrium Niaga dan lain-lain. IG-nya silakan Yusra, boleh disebutkan? Untuk IG Artmex itu kita ada di @artmexmax. Kalian cukup cari searching aja, kalian ketik Artmex Magazine. Di situ udah ada IG kita. Jadi itu udah langsung keluar. Ya, oke. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di web ini juga ya, pasti ada. Iya. Teman IG mereka dan ada dong pasti. Terus selain Instagram, ada sosial media lain apa lagi nih kira-kira? Buat sekarang kita lebih aktif itu. Jadi mungkin kalian cek aja IG-nya, jangan lupa follow Rupa Reka dan juga
Max Magazine. Karena posan dari 2 IG tersebut keren-keren sih, ya nggak Van? Pastinya. Benar. Pastinya. Nah teman-teman jangan lupa follow dan terus ikutin info-info, terus pantengin website ini karena ya itu tadi banyak konten-konten yang seru. Bener banget, dan untuk info-info menarik dan memang konten-konten menarik ada di Instagram Rupareka dan Artmax Max. Nah, ya benar banget. Apalagi nih Fik? Oh ya teman-teman, nanti jangan lupa ya untuk screenshot website ini dan kalian bisa share di Instastory kalian, kasih tahu ke teman-temannya. Nggak perlu anak FSRD nggak apa-apa, yang penting pokoknya kasih tahu ke followers kalian kalau ada website yang punya konten seru banget yang bisa menghilangkan bosen kalian selama di rumah aja ya. Jadi kayak udah nonton film udah, nonton drama udah, ngerjain tugas udah, aduh apalagi nih, ya cek website kita sih buat menghilangkan bosan. Bener nggak? Bener. Dan selain memang website ini di-share, itu dapat sangat membantu dan juga membantu mungkin untuk teman-teman yang di rumah, yang suntuk, yang butuh motivasi, yang butuh inspirasi. Langsung di-share, podcast kita di-share, websitenya juga di-share. Buat pecinta desain, cinta pekerjaan dunia kreatif juga wajib di-share. Dan mungkin teman-teman yang terlewat nih untuk mengupload karya kalian biar ada di exhibition, nggak apa-apa, jangan khawatir. Tahun depan Rupareka masih ada lagi, masih banyak keseruan lagi, jadi ditunggu aja. Tapi kita bisa lihat exhibition online yang ada disediakan tahun ini. Jangan khawatir, oke? Mungkin itu aja kali ya, Van, hari ini kali ya. Kita udah informasikan semuanya. Bener banget, Fik. Mungkin informasi dari kita segini aja. Dan ya pastinya kalian kalau mau mencari informasi ter-up-to-date itu ada di sosial media kedua dari Rupareka dan Artmax Magazine. Dan tentunya di website ini. Kayaknya hari ini udah cukup deh ya, Van. Udah banyak informasi yang kita sampaikan untuk teman-teman pendengar nih ya. Betul banget, Fik. Untuk informasi yang kita dapetin hari ini cukup, gue rasa. Dan mungkin untuk teman-teman pendengar yang masih kurang dan mau informasi ter-up-to-date, yang pastinya langsung ke sosial medianya ya. Langsung ke Instagram masing-masing Rupareka dan Artmax. Nah, berhubung kita udah di penghujung acara, kita cuma mau ngomong terima kasih ya Fik ya ke teman-teman yang pendengar. Stay safe, stay healthy, stay at home, di rumah aja. Dadah semuanya. Bye. Bye. Dadah.